Kami tidak ada punya niat sedikit pun untuk mendelegitimasi pemerintahan. Oleh Ibu Mega diajarkan untuk senantiasa mengedepankan hukum sebagai panglima. Buat teman-teman sekalian, teman terhormat, rekan-rekan pengurus partai, para senior partai. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sendiri Alvin Akbar Balianan selaku sekretaris DPC di Perjuangan Kabupaten Mimika. Yang mendampingi saya di sebelah ada Ibu Lucy Lokolo, pengurus fungsionaris di DPC di Perjuangan Kabupaten Mimika. Di sebelah kanan saya ada Ibu Ros Pasrai yang juga merupakan fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika. Kemudian di sebelah kiri ujung saya ada Pak Aris selaku Ketua Ranting PDI Perjuangan Kabupaten Mimika Kampung Minabua, dan juga kemudian ada sebelah kanan ujung saya ada Pak Hajimat, Sekretaris PAC Distrik Mimika Baru PDI Perjuangan Kabupaten Mimika. Perkenankanlah kami dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika hari ini hendak menyampaikan beberapa persoalan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi belakangan waktu ini yang menyita perhatian publik dan juga kemudian tentunya para simpatisan dan kader partai. Sebelumnya pada saat polemik itu muncul kurang lebih beberapa waktu yang lalu, yaitu ada dua setidaknya berbagai polemik yang muncul. Kita tahu terjadi aksi all out di DPRD Kabupaten Mimika pada saat sidang paripurna LKPD, dan juga kemudian ada peristiwa pada saat peresmian gereja Pantai Kosta di Lanal. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu kemarin kami melakukan koordinasi baik terhadap internal pengurus DPC PDI Perjuangan maupun juga kepada fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kabupaten Mimika, juga terhadap Pak Wakil Bupati selaku kader kami yang berada di eksekutif. Kita berada dalam satu iklim politik yang tidak begitu sehat. Jadi kita tidak ada dalam posisi untuk mengentertain pihak tertentu, tidak mengentertain kemauan atau tuntutan yang misalkan harus partai bergadang. Kita tetap dalam menjalankan dan mengambil sikap. Kita tentu lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya objektif, baik itu aturan yang berlaku, kemudian baik itu pertimbangan politik yang matang. Kita ada dalam posisi itu. Kita menghindari terjadinya provokasi-provokasi yang justru membuat kami sebagai partai besar, sebagai partai pemenang pilkada maupun pemenang ketiga pemilu di Kabupaten Mimika, untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap, karena situasinya sedang tidak kondusif. Kami menghargai bagaimanapun kami ini adalah pengusung pemerintahan. Kami tidak ada punya niat sedikit pun untuk mendelegitimasi pemerintahan. Tidak ada sama sekali niat itu. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami suarakan adalah semata-mata untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Pak Wakil Bupati sebagai kader kami akan terus menjaga beliau dalam keadaan apapun, dalam sesulit apapun. Bentuk pengawalan kami ada yang kami sampaikan secara terbuka di hadapan publik, ada juga yang baiknya kami tidak sampaikan secara terbuka di hadapan publik. Semata-mata untuk menjamin bahwa suhu dan iklim politik ini tidak makin memanas. Karena kami punya tanggung jawab moral sebagai partai untuk bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dan juga bagaimana kita menjaga supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Jadi pada prinsipnya kami ada dalam posisi untuk menjalankan fungsi kami itu, yaitu sebagai
mengatur konflik. Adapun terkait dengan DPP, tentu DPP memberikan atensi yang penuh terkait dengan apa yang menjadi persoalan. Bukan hanya DPP, tapi bahkan DPD juga memberikan atensi yang penuh terkait dengan persoalan yang ada di Mika. Namun DPP dan DPD dalam posisi dan sikap politiknya yaitu tetap menghargai hukum sebagai panglima kita. Apabila hal itu telah melanggar hukum, maka tentu pasti DPP akan menyarankan kepada kami untuk mengambil langkah-langkah hukum sehingga persoalan-persoalan ini tidak terjadi lagi. Jadi adalah posisi DPP atau partai, kami tidak pernah diajarkan untuk mengintervensi proses hukum. Kami tidak pernah diajarkan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak lawan politik dan lain sebagainya. Kami oleh Ibu Mega diajarkan untuk senantiasa mengedepankan hukum sebagai panglima dalam perjalanan kami sebagai partai. Mungkin kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan itu ketua partai kami, ketua DPC juga sekaligus wakil ketua DPRD, tentu dalam beberapa waktu lalu juga sudah menyampaikan untuk kepada bupati dan wakil bupati agar menjaga keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentu kalau siapa yang bisa menyampaikan ya mereka berdua sendiri. Kita hanya ada dalam posisi menghimbau. Tapi pada prinsipnya kami dari PDIP terus mendorong agar keduanya bisa lebih harmonis, ya, lebih harmonis dan bisa menjalankan pemerintahan ini secara baik.